Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kaum muslim, pasti sudah akrab dengan kisah para nabi. Salah satunya adalah Nabi Lut alaihissalam. Secara silsilah, Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menetap di sebuah kota yang penuh dengan kemaksiatan yang bernama kota Sodom. Dalam kisahnya, kota itu terkena azab dari Allah sehingga seluruh penghuninya binasa, termasuk istri Nabi Lut alaihissalam itu sendiri. Sebelum lanjut videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Dalam kisah Nabi Lut alaihissalam, atas perintah Allah SWT, beliau menetap di Yordania, tepatnya di kota Sadum atau kota Sodom. Diceritakan penduduk kota Sodom memiliki akhlak yang sangat buruk, pencurian, penindasan, perlakuan sewenang-wenangan, dan kemaksiatan. Kaum Sodom senantiasa melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Kedatangan Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah agar mereka melakukan taubat ditolak mentah-mentah. Semakin Nabi Lut alaihissalam menyampaikan dakwah, semakin enggan mereka bertaubat dari kemungkaran. Mereka justru menantang azab yang diancam kepada mereka. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Ankabut ayat 29 yang berbunyi, "Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Nabi Lut alaihissalam memiliki istri bernama Wali'ah. Sebagaimana banyak dinukil oleh para mufasir, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Wali'ah tidak termasuk pelaku LGBT. Salah satu versi sejarah menyebutkan bahwa semula Wali'ah adalah istri yang baik. Ketika Nabi Lut alaihissalam sudah tidak ada harapan lagi untuk penduduk Sodom agar meninggalkan perbuatan kejinya, Nabi Lut alaihissalam memohon kepada Allah SWT agar mendatangkan azab. Sungguh, azab Allah sangat menakutkan. Allah mengabulkan doa Nabi Lut alaihissalam. Allah mengutus dua malaikat dalam wujud dua pemuda yang sangat tampan untuk mengetuk pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut alaihissalam nyaris terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilahkan para tamu itu masuk untuk menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut alaihissalam sangat takut kalau kedua tamunya ini akan menjadi korban kekejian kaum Sodom, sehingga merasa sempit dadanya. Dan tatkala datang utusan-utusan kami itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, "Ini adalah hari yang amat sulit." Quran Surat Hud ayat 77. Nabi Lut alaihissalam berpesan kepada istrinya, Wali'ah, dan anak-anaknya untuk merahasiakan kedatangan dua lelaki tampan tersebut. Sayangnya Wali'ah terpengaruh oleh seorang wanita tua yang menawarkan kekayaan berupa emas dan perak dengan syarat ia harus bersedia memberitahu penduduk Sodom jika ada lelaki tampan yang bertamu ke rumahnya. Iman Wali'ah kalah dengan nafsu dan hasrat akan kekayaan dunia. Ia menerima tawaran wanita tua itu. Ia pun memberitahu kaum Sodom setiap kali ada lelaki tampan yang bertamu pada suaminya. Kaum Sodom pun berdatangan ke rumah Nabi Lut alaihissalam dengan penuh keberingasan. Nabi Lut alaihissalam mencoba mencegah mereka dengan menawarkan untuk menikahi putri-putrinya. Hal itu bagi Nabi Lut alaihissalam lebih ringan daripada mereka berbuat bejat kepada tamunya. Namun mereka tidak berniat sedikit pun kepada putri-putri Nabi Lut alaihissalam. Tiba-tiba tamu Nabi Lut alaihissalam itu berkata untuk membuka pintu rumahnya. "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu." Nabi Lut alaihissalam pun membuka pintu rumahnya. Kaumnya menyerbu masuk dengan penuh kegilaan menuju ke arah tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam itu. Ketika itulah malaikat menunjukkan kelebihannya. Akhirnya mata mereka menjadi buta seketika. Mereka berteriak kesakitan dan bingung mencari arah. Bertanyalah Nabi Lut alaihissalam kepada malaikat, "Apakah kaumku akan dibinasakan saat ini juga?" Malaikat menjawab bahwa azab akan ditimpakan kepada kaumnya pada waktu subuh nanti. Malaikat memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk pergi pada akhir malam nanti bersama semua keluarganya, terkecuali istrinya. Istrinya Wali'ah termasuk yang akan diazab karena ia telah berpihak dan turut membantu orang-orang berbuat kerusakan. Kisah ini tertuang dalam Al-Quran Surat Hud ayat 81.
Para utusan berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud ayat 81. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu belerang atau tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Quran Surat Hud ayat 82. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa Wali'ah ikut diazab karena ia menoleh ke belakang saat berlari bersama suaminya. Bisa jadi karena kepikiran harta, bisa juga diartikan ia sebenarnya hanya iba atau merasa sayang dan kasihan kepada kaumnya. Padahal sebelumnya sudah diwanti-wanti malaikat untuk tidak menoleh ke belakang punggungnya. Bahkan ada cerita lain yang menyebutkan bahwa Wali'ah diazab menjadi tiang garam yang membatu di Yordania yang dijuluki sebagai patung Madam Lot. Formasi batuan setinggi kurang lebih 18 meter ini berada di tepi Laut Mati yang memanjang di antara perbatasan Palestina-Yordania. Sebuah tempat yang diperkirakan sebagai patung istri Lot, di mana istri Lot menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Menurut penelitian yang dipresentasikan dalam American School of Oriental Research, para arkeolog mengatakan bahwa memang ledakan meteor di atas Laut Mati sekitar 3.700 tahun lalu adalah penyebab hancurnya kota Sodom. Ledakan meteor tersebut menewaskan puluhan ribu orang. Diketahui setelah para ilmuwan melakukan penggalian selama 13 tahun di situs purbakala Tal en Hammam yang kini masuk wilayah Yordania, di sana ditemukan situs bebatuan yang berbobot besar. Memang benar di tempat tersebut ditemukan bebatuan, namun belum pasti apakah dugaan patung Madam Lot yang tersebar di masyarakat itu memang jasad istri Nabi Lut alaihissalam yang terkena azab, atau hanya pilar garam yang terbentuk karena aktivitas seismik. Tapi warga setempat menganggap kalau pilar ini untuk mengingatkan kita semua akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam banyak dihadapkan masalah-masalah besar. Seperti kisahnya dengan Raja Namrud yang diabadikan dalam Al-Qur'an ini. Sejak lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di sebuah goa yang jauh dari keramaian penduduk. Hal ini dikarenakan suatu hari Raja Namrud mendapatkan ramalan bahwa ada seorang laki-laki yang lahir dari negerinya yang akan mengalahkannya. Maka dari itu saat Nabi Ibrahim lahir, ayahnya menyembunyikan Nabi Ibrahim kecil di sebuah goa. Ketika beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mencoba keluar dari goa dan penasaran dengan kehidupan luar yang sebelumnya belum pernah dilihat. Nabi Ibrahim bingung melihat banyaknya manusia yang menyembah patung. Kemudian ia pun bertanya kepada ayahnya seperti yang tertera dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 52-53. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kebingungan, padahal jelas-jelas menurut Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak lebih hanyalah benda mati. Semakin dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai memikirkan tentang berbagai hal, termasuk batu, matahari, bulan, bintang, dan bahkan patung yang sering dipuja oleh masyarakat. Akhirnya pada suatu saat, beliau menyadari bahwa bintang menghilang saat pagi datang, sedangkan matahari tak terlihat saat senja datang. Awalnya ia bingung siapa yang menciptakan ini semua. Namun lama-lama ia berpikir pasti ada yang menciptakan ini semua. Seperti yang tertera dalam surat Al-An'am tentang Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin." Quran Surat Al-An'am ayat 75. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku."
Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Quran Surat Al-An'am ayat 76. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Quran Surat Al-An'am ayat 77. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran Surat Al-An'am ayat 78. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semuanya, bukan berhala yang banyak disembah oleh banyak masyarakat saat itu, termasuk Raja Namrud. Saat itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir untuk menghancurkan berhala-berhala yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Dilansir dari Occasion.com, menurut penuturan Ustadz Rizky Nugroho, suatu ketika Raja Namrud bersama rakyatnya pergi meninggalkan negeri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam mengaku kalau ia sedang sakit dan tidak ikut pergi. Di saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menghancurkan berhala yang dianggap sebagai Tuhan. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 57 yang berbunyi, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 57. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan 72 berhala dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Pada patung yang paling besar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala lain di lehernya. Saat Raja Namrud dan pengikutnya datang, mereka kaget dan sangat marah melihat patung yang mereka sembah hancur berantakan. Saat itu Raja Namrud bertanya kepada Ibrahim, siapa yang berani melakukan hal itu? Namun Nabi Ibrahim alaihissalam malah menyuruh mereka bertanya pada berhala yang paling besar itu, karena ia satu-satunya yang memegang kapak. Tapi mendengar hal itu, Raja Namrud malah marah dan bilang, mana mungkin patung bisa diajak berbicara. Dengan lantang, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, jika patung yang tak dapat bicara dan bergerak, mengapa dijadikan Tuhan dan harus disembah? Seperti yang tertulis dalam Al-Quran saat Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara kepada Raja Namrud dan kaumnya. Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat? Mereka menjawab, bukan karena itu. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 72-74. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, sang raja dan masyarakat pun terdiam sejenak. Selain itu, Raja Namrud dan pengikutnya pun tak bisa membantah. Tapi Raja Namrud memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Namun setelah api itu padam, Nabi Ibrahim alaihissalam masih segar bugar dan tidak mengalami luka sedikit pun. Itulah yang menjadi mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak mempan dibakar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.